sebuah truk bermuatan plywood terguling dan menabrak pohon di jalan raya jurusan Solo Desa Dadapan, Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya, muatan tumpah berserakan di jalan. Truk datang dari arah Lumajang menuju Arjosari, Pacitan. Saat tiba di jalan tikungan menurun, truk melaju kencang dan hilang kendali hingga terguling. Selain akibat kelebihan muatan, truk diduga terguling karena pengemudi tidak menguasai medan. Kecelakaan itu terjadi karena pengendara atau sopir yang dari Lumajang mau menuju ke Pacitan kurang menguasai medan. Di samping itu kecepatannya juga agak tinggi, begitu belokan dia nggak menguasai, akhirnya terguling. Pengemudi dan kernet mengalami luka ringan dan menjalani perawatan di RSUD Pacitan. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama KBR News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Bentrok warga dengan polisi terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Akibat bentrok, puluhan rumah dibakar dan 1 warga meninggal dunia serta 3 polisi terluka. Bentrok aparat polisi dengan warga kembali terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kejadian berawal saat sejumlah personil Satgas Damai Kartens mengantarkannya yang sakit ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, di Kampung Ida Kebo, personil Satgas Damai Kartens dihadang oleh orang tak dikenal. Kemudian mereka diserang menggunakan senjata tajam. Hal ini mengakibatkan kaca mobil pecah dan 2 personil terluka. Selain itu, para pelaku juga berupaya merampas senjata yang dibawa aparat sehingga personil Satgas Damai Kartens mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan para pelaku. Akibat peristiwa itu, 1 orang pelaku meninggal dunia. Pasca kejadian, keluarga dan kerabat korban menyerang aparat kepolisian serta membakar puluhan rumah warga di Kabupaten Dogiai pada Kamis malam. Akibatnya 1 orang warga meninggal dunia akibat luka tembak dan 3 orang polisi terluka. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan anggota kepada saya itu sebagaimana yang didapat dari 2 pejabat utama yang saya utus ke Dogiai. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah apabila ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Polri, tentunya langsung akan ditangani oleh Kabid Propam untuk biar membuat jelas persoalannya. Sementara kini sejumlah personil BRIMOB dan TNI disiagakan untuk mengantisipasi serangan susulan dari warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 4 bulan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung menderita gastrokrisis atau cacat pada dinding perut sejak lahir. Keterbatasan biaya untuk berobat membuat orang tua bayi malang itu terpaksa merawat seadanya di rumah. Nasib malang menimpa Nike Safitri, bayi perempuan berusia 4 bulan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Putri ke-6 pasangan Eliana dan Gatot ini lahir tanpa dinding perut sehingga organ dalam terlihat. Atau dalam istilah medis disebut gastrokrisis, yaitu suatu kelainan yang membuat bayi lahir dengan usus atau organ pencernaan lain berada di luar tubuh. Hal ini terjadi akibat pembentukan dinding perut bayi yang tidak sempurna ketika dalam kandungan. Sebenarnya dokter menyarankan Nike untuk menjalani operasi. Namun karena keterbatasan biaya, Nike hanya dirawat seadanya di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Orang tua Nike yang kesehariannya hanya seorang buruh ini tak mampu untuk memenuhi biaya operasi putrinya yang besarnya mencapai puluhan juta rupiah. Percepat ya, itu harus ngumpulin dananya main 30-an untuk beli penutupnya, untuk tembelannya. Itu 30 bisa lebih, itu aja. Tuh, ya harapan kita ya cuman pengennya sih segera ada tindakan operasi kayak mana gitu pengennya. Tapi keadaannya belum ada ya, dananya ya kayak mana belum bisa. Kedua orang tua Nike berharap kepada pemerintah ataupun pihak lain agar bisa membantu biaya kesembuhan putri kecilnya. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, aktor sekaligus mantan wakil Bupati Indramayu Luki Hakim kemarin diperiksa sebagai saksi kasus penistaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bareskrim Polri mengirimkan surat pemanggilan kepada mantan wakil Bupati Indramayu Luki Hakim untuk diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, Luki Hakim pernah membahas mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun di sebuah podcast di media sosial. Luki Hakim mengaku melihat berbagai kemewahan di pesantren tersebut dan diundang ke acara ulang tahun Panji Gumilang di Al Zaitun. Namun Luki mengaku heran saat diajarkan mengucapkan salam dalam bahasa yang dia tidak paham. Luki Hakim memenuhi panggilan Bareskrim Polri dan diperiksa lebih dari 10 jam. Pertanyaan tadi itu ada lebih dari 10 dan saya juga menyampaikan bukti baru. Apa ini menjadi bukti atau bukan ya? Jadi saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini suratnya nanti bisa dilihat. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima surat perintah penyidikan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Sementara Polri akan menetapkan tersangka kasus tersebut dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, SPDP tersebut diterima pada Kamis kemarin. Untuk SPDP atas nama ARPG alias SPG alias PG dan alias AT kami terima pada hari Kamis kemarin ya, dengan melanggar pasal 156A KUHP ya, dan atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang ITE. Ya. Jadi ada 3 pelanggaran yang undang-undang yang dipakai. Namun demikian, Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang. Polri masih menunggu hasil penyidikan Puslap 4 Polri. Yang video itu ada 4, ya kita tunggu dari video tersebut. Kita menunggu sesegera mungkin ya, mudah-mudahan bisa cepat. Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial Panji Gumilang. Bareskrim Polri telah memanggil sejumlah saksi, termasuk saksi ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana. Pemirsa, jelang kampanye pemilihan umum 2024, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menghadiri pengukuhan dan bimbingan teknis relawan pemenangan salah satu calon legislatif DPR RI, Majen TNI Purnawirawan Nemo Hamriono di Jakarta. Mardiono hadir sebagai bentuk dukungan karena kegiatan ini sesuai dengan program kerja pemenangan pemilu partai berlambang Ka'bah ini. Mardiono menyebut tim relawan nantinya akan bekerja sama dengan struktur partai setelah diberi pembekalan. Seperti visi dan misi P3, pengenalan terhadap calon legislatif sekaligus visi dan juga misi caleg. Kegiatan persiapan jelang kampanye ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para relawan hingga ke teknis pemilu. Alhamdulillah ini memang sudah sesuai dengan program kerja pemenangan Partai Persatuan Bangunan karena memang P3 sudah mencanangkan agar seluruh caleg ya bakal caleg itu membentuk tim relawan untuk menyisir. Jadi yang nanti bersama-sama dengan tim pemenangan yang ada di struktur. Dalam masa persiapan ini kita menyiapkan segala sesuatunya, infrastruktur dan sebagainya, termasuk sumber daya manusia nanti yang akan melakukan perekrutan di lapangan.
Pemirsa, kantor staf Presiden memastikan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilu 2024 di tengah usulan penundaan pilkada serentak oleh Bawaslu. Pemerintah tetap akan mengikuti skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024. Meski mengakui adanya kerumitan dalam mengatur tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun depan, kantor staf Presiden memastikan pilkada serentak akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal. Pemerintah akan mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada baik dari segi keamanan, logistik maupun anggaran. Terkait kekosongan jabatan kepala daerah, KSP memastikan akan ada pejabat gubernur, bupati atau wali kota yang dilantik untuk menggantikan kepala definitif yang memasuki masa purna tugas. Terkait dengan usulan Ketua Bawaslu yang merekomendasikan supaya ada penundaan waktu pilkada karena memahami ada kerumitan dalam mengatur tahapan pemilu dan pilkada. Prinsipnya kalau pemerintah ditanya, ya sepanjang undang-undang yang mengatur tentang waktu pelaksanaan pilkada itu belum diubah, maka tidak ada skenario untuk melakukan penundaan. Jadi meskipun kami juga memahami ada kerumitan di dalam mengatur tahapan, tapi kami percaya penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu bisa mengatur, mengelola, mensinkronisasikan, mengatur sumber daya yang ada untuk membuat dua tahapan itu bisa berjalan beriringan dan tanpa mengurangi kualitas pemilu dan pilkada bisa berjalan keduanya. Tapi KSP sudah melihat ada kekhawatiran itu enggak selain dari Bawaslu atau dari pihak lain? Sampai hari ini masih lancar-lancar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Wali Kota Medan Bobi Nasution usai melaksanakan Rakernas Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bakal calon presiden Partai Gerindra dan juga menantu Presiden Jokowi Bobi ini bahkan sempat menggelar pertemuan tertutup. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Wali Kota Medan Bobi Nasution di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan usai mengikuti Rakernas Apeksi. Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Prabowo yang juga bakal calon presiden Partai Gerindra memberi pujian kepada menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution sebagai pemimpin masa depan. Prabowo dan Bobi bahkan sempat menggelar pertemuan tertutup. Meski Prabowo menyebut pertemuan empat mata itu tidak membahas Pilpres, namun Partai Gerindra merupakan salah satu partai pendukung saat Bobi maju dalam kontestasi Pilkada Kota Medan 2020. Prabowo bahkan turut membela Bobi yang mendukung agar begal di Medan ditembak mati. Prabowo menilai Bobi memiliki niat baik membela korban begal. Niatnya baik, niatnya untuk membela rakyat yang jadi korban, ya. Tapi itu masalahnya tuh kan kita berharap aparat penegak hukum yang nanti akan lebih tegas lagi. Maraknya kasus begal di sejumlah wilayah termasuk Kota Medan menjadi kekhawatiran warga. Beberapa waktu lalu, Polrestabes Medan menembak mati seorang pelaku begal yang juga residivis curanmor dan narkotika. Sikap dan pernyataan Bobi mendukung kepolisian menembak mati begal pun dikritik oleh sejumlah lembaga, organisasi hukum dan HAM. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan pengalaman memajukan desa wisata saat berkunjung ke desa wisata Lerep sebagai salah satu desa wisata unggulan di Jawa Tengah. Ganjar berkunjung ke desa Lerep di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mendampingi Wali Kota Pariaman Genius Umbar yang sedang melakukan studi tur bersama Kepala Desa, Lurah dan juga Camat sekota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan desa wisata Lerep memiliki potensi wisata yang tinggi, mulai dari wisata edukasi, wisata air, wisata kuliner, wisata alam budaya, hingga wisata atraksi. Ganjar menjelaskan perkembangan desa wisata tak lepas dari kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Semarang, serta peran aktif warga dalam mengoptimalkan potensi di daerahnya. Pak Mariadi, Pak Kades ya, desanya sudah teruji, mulai dari daerah yang sangat kering, terus kemudian ada bantuan keuangan yang dipakai untuk membangun embung, ada manfaat untuk pertanian, tapi juga ternyata pariwisatanya boom, bahkan beberapa kali menjadi juara.
Pernah menghabiskan masa kecil bersekolah di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan berjiwa sosial tinggi. Tak hanya itu, di mata guru sekolah dasarnya, Ganjar merupakan siswa yang tidak neko-neko dan berprestasi. Memiliki jiwa sosial tinggi dan tegas merupakan sosok Ganjar Pranowo yang melekat di ingatan Ngadimin, salah satu sahabat Ganjar di bangku Sekolah Dasar Negeri 2, Tawangmangu, Jawa Tengah. Ganjar tidak pernah melupakan teman kecilnya, bahkan pertemanan mereka masih berlanjut meski dirinya telah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Ketika pulang ke Tawangmangu, Ganjar sering mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya dan bernostalgia bersama. Jiwanya sosial Pak Ganjar sejak kecil sampai sekarang itu masih tinggi jiwa sosialnya. Dia peduli sama orang tidak punya, itu sangat peduli. Mainnya yang palingan patangan, ya. Sama kalau siang itu main ke Keligung atau sungai. Mandi bareng-bareng. Jajanan ya gorengan itu sama karak sambal, pasti sama singkong goreng gitu. Sosok Ganjar Pranowo yang pintar dan sederhana juga dirasakan oleh Wagio, guru sekolah dasar 2 Tawangmangu yang sekarang sudah menjadi sekolah dasar 1. Ganjar itu anak yang taat dan patuh. Dan kalau ada tugas dari sekolah, misalnya PR, dikerjakan dengan baik. Dan dia pernah mendapat ranking di kelasnya. Seingat saya Mas, belum pernah Mas Ganjar itu saya beri hukuman karena memang taat. Sebagai salah satu guru Ganjar di masa kecil, Wagio mendukung penuh Gubernur Jawa Tengah maju menjadi calon presiden di pemilu 2024. Wagio mengetahui karakter Ganjar yang taat, patuh, rajin, dan pandai sejak di bangku sekolah dasar. Pemirsa, sayap Partai Baja Perindo Kota Depok menggelar sosialisasi dan juga deklarasi dukungan bersama Solidaritas Janda seluruh Indonesia. Sementara DPD Partai Perindo Kota Palembang dan sejumlah bacalek ikut meramaikan kirap pemilu 2024 yang diselenggarakan KPUD Kota Palembang. Solidaritas Janda Indonesia mendeklarasikan dukungannya untuk bacalek DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina alias Rere, di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Baja Perindo juga mensosialisasikan KTA berasuransi dan memperkenalkan visi misi Partai Perindo. Kita sosialisasi KTA asuransi dari Partai Perindo dan deklarasi dukungan dari Siji pada Partai Perindo khususnya, dan kita melakukan sosialisasi dari Baja Partai Perindo kepada anggota-anggota Siji. Kita bekerja sama dengan Siji, Solidaritas Janda Indonesia, salah satu perkumpulan yang baru terbentuk juga untuk mengakomodir, memperdayakan para janda-janda di Indonesia minimal untuk kemandirian ekonomi. Sementara DPD Partai Perindo Kota Palembang dan sejumlah bacalek ikut meramaikan kirap pemilu 2024 yang diselenggarakan KPUD Kota Palembang. Kirap pemilu ini merupakan sebagai sarana sosialisasi penghelatan pemilu 14 Februari 2024 mendatang kepada masyarakat luas. Kita harapkan tentu sosialisasi itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 yang lebih baik. Mengucapkan janji untuk menghadapi pemilu di 2024 dari setiap partai dan dihadiri oleh seluruh caleg-caleg yang akan mengikuti pemilihan di 2024. Terjun ke lapangan untuk menyerap aspirasi serta memberikan solusi kepada masyarakat menjadi tugas utama semua bacalek Partai Perindo. Partai yang mendukung Bacapres Ganjar Pranowo ini yakin mampu meraih hati masyarakat di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.